Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmi. Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 01 pagi dan saya semester 2. Nah, di dalam video kali ini saya ingin menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama untuk SD. Nah, di dalam video kali ini saya mengambil materi agama yang ada di kelas 1, yaitu dengan materi bersuci ataupun taharah dan bagaimana kita cara berwudu. Baik, yang pertama yaitu materi bersuci ataupun taharah. Yang pertama, pengertian bersuci. Islam mengajarkan umatnya menjaga kebersihan. Kenapa seperti itu? Karena di Islam, kebersihan atau suci itu ialah sebagian dari iman. Ketika kita hendak sholat ataupun hendak membaca Al-Quran, ingin menghadap Allah atau ke rumahnya Allah, contohnya masjid dan lain-lain, kita harus dalam keadaan bersih. Yang kedua yaitu alat bersuci. Alat bersuci yang kita gunakan apabila ingin bersuci ada beberapa, contohnya ada air, ada tisu, ada batu, dan batang kayu. Nah, misal air adalah alat yang paling utama untuk membersihkan atau bersuci. Sedangkan batu, tisu, dan batang kayu adalah pengganti air jika susah mendapatkannya. Contoh, apabila kita sedang berada di hutan. Apabila di hutan tidak ada air, kita ingin membersihkan badan dari hadas atau najis, jadi kita bisa menggunakan tisu, batu, ataupun batang kayu. Adapun air yang boleh dipakai apabila ingin bersuci yaitu yang pertama air sungai, air hujan, air sumur, air laut, air danau, dan air embun. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam najis. Nah, macam-macam najis ini terdapat 3, yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Yang pertama kita membahas tentang najis berat. Najis berat ialah najis yang terkena hewan ataupun binatang babi atau anjing, di mana hewan tersebut merupakan hewan yang haram untuk agama Islam. Nah, apabila kita terkena najis berat ini, maka cara kita membersihkannya yaitu dengan menggunakan air 7 kali. Nah, 1 kali dalam 7 kali tersebut dicampurkan dengan tanah. Yang kedua, najis sedang. Najis sedang yaitu najis yang terkena, contohnya air kencing, kotoran manusia atau hewan, nanah, arak, muntah, ataupun bangkai binatang. Nah, jika kita terkena najis sedang tersebut, bersihkanlah hingga bau-bau ataupun warna ataupun rasanya itu hilang. Ya, kita bisa menggunakan dengan air ataupun kita dengan mandi. Apabila terkena di pakaian, berarti kita harus mencuci. Yang terakhir yaitu najis ringan. Najis ringan yaitu najis yang terkena air kencing bayi laki-laki, umur bayi itu kurang dari 2 tahun. Bayi yang berumur 2 tahun itu berarti yang belum bisa makan apa-apa, masih minum air susu ibunya. Lalu bagaimana kita membersihkan najis ringan ini? Yaitu dengan percikan air di atasnya hingga basah meskipun air itu tidak mengalir. Selanjutnya yaitu tata cara bersuci. Nah,
Jika kita hendak sholat ataupun membaca Al-Quran, kita harus membersihkan bagian tubuh kita. Tubuh kita harus bersih dari hadas dan najis, maupun itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, hadas kecil itu dibersihkan dengan wudhu. Berwudhu adalah membersihkan bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu dari hadas dan najis. Nah, alat dari wudhu tersebut ialah air. Nah, nanti materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai tata cara berwudhu. Baik, selanjutnya yaitu hadas besar. Hadas besar ini dibersihkan dengan mandi dan berwudu. Harus menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, misalnya contohnya sehabis kita membuang air besar ataupun air kecil, kita harus istinjak. Nah, istinjak ini pun bisa diartikan yaitu membersihkan kubul dan dubur dengan air yang suci dan menyucikan. Jika tidak ada air, gunakan batu, tisu, dan kayu seperti materi yang sebelumnya. Nah, adapun contoh lain yaitu bila kita tidak boleh terkena air ya, dikarenakan sakit ataupun sulit mendapatkan air, kita boleh tayamum. Tayamum itu ialah menggunakan tanah ataupun debu untuk berwudu. Selanjutnya yaitu tentang larangan kita dalam membuang air. Yang pertama, janganlah buang air di tempat yang terbuka. Yang kedua, jangan buang air di tempat genangan air. Yang ketiga, jangan buang air di lubang-lubang binatang. Yang keempat, jangan buang air di bawah pohon. Yang kelima, jangan buang air di tempat yang dipakai orang. Yang keenam, jangan bercakap-cakap ketika kita sedang buang air. Yang ketujuh, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itulah tadi materi mengenai bersuci ataupun tahara. Selanjutnya kita membahas materi berwudu. Pengertian wudu. Wudu berarti bersih dan indah. Wudu maksudnya membasuh anggota badan tertentu dari kanan dan kiri secara bergantian dan berurutan sesuai dengan tata cara berwudu. Selanjutnya adapun macam air untuk berwudu. Nah, ada 7 macam air yang digunakan untuk berwudu, yaitu yang pertama air mata air, yang kedua air sumur, yang ketiga air sungai, yang keempat air laut, yang kelima air hujan, yang keenam air es, dan yang ketujuh yaitu air embun. Wudu termasuk salah satu syarat sah sholat. Nah, kita sebaiknya membiasakan berwudu agar muka kita nampak cerah dan berseri-seri. Selanjutnya yaitu rukun wudu. Nah, rukun wudu itu sesuatu yang wajib dikerjakan ketika berwudu. Apabila kita meninggalkan salah satu dari rukun wudu, maka wudunya dianggap batal ataupun tidak sah. Nah, adapun rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama membaca niat wudu, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap atau menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Selanjutnya yaitu tentang sunnah wudu. Sunnah wudu terdiri atas yang pertama membaca basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat membasuh kedua lubang hidung. Yang kelima membasuh kedua telinga. Semua yang dibasuh diulang 3 kali, mendahulukan anggota badan yang kanan, dan berdoa sesudah kita berwudu. Selanjutnya yaitu hukum wudu. Yang pertama, kita diwajibkan berwudu ketika hendak sholat.
Yang kedua, disunahkan selesai mandi dan akan membaca Al-Quran. Yang ketiga, sebaiknya kita membiasakan berwudu sebelum tidur. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.